Pemirsa, seorang ibu di Sampang, Madura melahirkan di pinggir jalan. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Inilah detik-detik seorang ibu hamil melahirkan bayi perempuan di pinggir jalan Raya Kusuma Bangsa, Kabupaten Sampang, Madura. Wanita berusia 25 tahun ini hendak dibawa suaminya ke puskesmas, namun tiba-tiba merasakan sakit dan berhenti di pinggir jalan. Akhirnya, proses persalinan pun dilakukan di pinggir jalan secara darurat. Sang jabang bayi berhasil lahir dengan selamat. Bayi sudah lahir di jalan, jadi tanpa undang apa-apa sebelumnya, mungkin sudah posisi berangkat, nggak kuat mungkin turun di jalan, akhirnya keluar begitu. Jadi kemudian Bu Bidannya langsung telepon tim PK Puskesmas dan tim UGD, ambulan dan tim PK langsung menuju ke lokasi. Di lokasi bayi ternyata sudah. Usai persalinan, ibu dan bayi langsung dibawa ke Puskesmas Kamoning untuk mendapatkan tindakan medis lanjutan. Ibu dan bayi diperbolehkan pulang jika kondisinya sudah membaik. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan lahir di Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bayi lahir selamat dengan kondisi dempet perut, namun hanya memiliki 3 kaki. Bayi perempuan kembar siam ini lahir dengan selamat melalui persalinan operasi sesar di Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bayi kembar siam ini putri kelima dari pasangan Sri Suwarni dan Jumat warga Desa Urung Pane, Setiajanji, Asahan. Perutnya bersatu, ya, tangan pusat satu, tungkai atas lengan 2 sehat, tapi tungkai bawah 3. Telapak kaki ada 1 tungkai, itu ada 2 telapak kaki. Jadi memang total semua jari-jari 20. Terus kita koordinasi keluarga tidak mampu dilayani, tidak mampu, makanya kita koordinasi sama Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Nangat SPPK. Alhamdulillah direspon cepat. Pasien diketahui merupakan keluarga kurang mampu dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Guna penanganan lebih lanjut, bayi kembar siam dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, harga cabai yang terus melonjak membuat seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah nekat mencuri cabai di lahan petani. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 10 kg cabai keriting hijau. Seorang kakek berinisial KS warga desa Karangjengkol ini diamankan petugas Polsek Kutasari Purbalingga usai tertangkap tangan warga. Pelaku terpergok tengah memetik cabai di kebun petani. Aksi ini terungkap setelah sejumlah petani resah dengan maraknya pencurian cabai. Para petani kemudian menggelar ronda malam dan akhirnya memergoki pelaku yang tengah beraksi. Sempat melarikan diri dengan meninggalkan hasil curiannya, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Warga itu sudah resah, awalnya sudah resah karena ada pencurian cabai sebelumnya. Oleh karena itu warga pada istilahnya ronda untuk di kebunnya sendiri dan mendapati saudara KS sedang melaksanakan pencurian. Pelaku mengaku mencuri cabai untuk kebutuhan makan sehari-hari. Rencananya, pelaku akan menjual cabai hasil curiannya seharga Rp10.000 per kilogram. Nah, kalau ini dijual dengan kondisi sekarang ini, kurang lebih uangnya ada berapa? Ini pendapat saya sekarang 10 bulannya 10 kg 100.000. Kalau saya yang jual. Jangan yang jual. Iya. Uangnya untuk apa? Rencananya untuk apa? Kebutuhan makan. Pelaku diamankan beserta barang bukti yaitu cabai keriting hijau sebanyak 10 kg. Dengan maraknya kasus pencurian cabai, polisi akan mengintensifkan patroli dan mengajak warga ronda malam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Harga komoditas cabai rawit setiap hari terus merangkak naik. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, cabai rawit tembus di angka Rp90.000. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, cabai rawit meroket tajam hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas cabai rawit semakin tidak terkendali. Di sejumlah pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai meroket. Dari yang sebelumnya Rp50.000 kini di angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga ini sudah berlaku sejak 4 hari terakhir. Langkanya pasokan cabai rawit merah membuat pedagang dalam sehari hanya mampu menyetok rata-rata 20 kg. Dari biasanya stok bisa mencapai 100 kg per harinya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit merah per hari bisa naik mencapai Rp10.000 per kilogram. Kadang per hari bisa naik per jam, Mas. 5.000 sampai 10.000. Untuk stok gimana, Mas, saat ini, Pak? Untuk stok dikit, Mas. Ya, nggak kayak waktu harga murah, Mas. Kenaikan harga semakin menggila pada cabai merah terjadi di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah yang biasa dijual Rp60.000 kini dijual hingga Rp100.000 per kilogramnya. Harga ini sudah berlaku sejak 2 pekan lalu. Kenaikan harga sejumlah komoditas ini membuat para ibu rumah tangga mengeluh. Namun para konsumen ini hanya bisa pasrah dan tetap membeli karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Ya gimana ya, buat saya ya ini juga keberatan juga. Ya namanya buat sehari-hari. Nah kita kan namanya memang ekonomi lemah gitu Om. Ya di samping itu saya kan nyari sendiri, suami udah nggak ada. Jadi kita ya udah beririt-irit. Para konsumen dan pedagang berharap pemerintah dapat segera turun tangan menekan harga cabai dan harga kebutuhan pokok lainnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat, Elis Novit, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya bagi pelaku usaha kecil menengah. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini melaksanakan bakti sosial di berbagai daerah. Partai Perindo membagikan 10 dispenser dan kompor gas gratis bagi pedagang bakso dan gorengan di wilayah Stadion Kelabat, Manado, Sulawesi Utara. Bakti sosial ini merupakan program rutin yang dilakukan Partai Perindo untuk mendukung pelaku UMKM. Untuk memberikan kepedulian kepada pengusaha kecil, kepada warung-warung bakso seperti ini, warung-warung makan kecil, dengan memberikan dispenser, lalu kompor gas, kemudian rice cooker, sebagai tanda bahwa kami ikut berjuang, kami ikut peduli, dan kami akan mengawal perjuangan dari pengusaha kecil. Partai Perindo juga menggelar bakti sosial di Kota Metro Lampung. Sejumlah paket sembako langsung diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Untuk itu ini supaya untuk pemulihan juga di pasca kita pandemik ini, kan gitu. Karena kita lagi pemulihan ekonomi, kita perlu membantu masyarakat untuk kenormalan dalam ekonomi mereka. Partai Perindo Kota Metro Lampung juga melaksanakan program pendampingan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya agar Partai Perindo lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena usianya melebihi batas, seorang calon jemaah haji asal Lamongan gagal berangkat haji. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.